kayak orang nggak bisa ngomong lah. Begini dia sambil giginya bunyi. Bahasa Lomboknya tuh mopok. Ya, tiba-tiba spontan dia dapat azab, dipotong dirinya kontol. Wah, gerak dia sendiri men. gerak sendiri hebat. Ya, gerak sendiri dia ya. Ya, anginnya cuma di sini ya. Jadi yang di tempat lain enggak ada gitu. Tempat diceritain sama bapaknya di sini ya. Tempat air penampungan air dan mesin airnya yang dihuni oleh Ular besar. Oke, kita sudah berada di luar makam setelah kita berziarah tadi ya. Berziarah di makam Maulana Syekh Daus Abdul Razak ya. Dan sekarang sudah di luar, dan sekarang kita mau cerita-cerita horornya nih, investigasi yang semua tahun horor ini banyak banget pertanyakan gitu kan, apakah di sini angker atau tidak? Ya udah, kita langsung tanyakan kepada Pak Jamalnya ya, sebagai juru kuncinya di Lang Balu ini. Gimana Pak pengalamannya? Bisa diceritakan apakah pernah diganggu atau pernah melihat sosok atau apapun? Bisa diceritakan Pak? Insya Allah kalau masalah tentang itu, jadinya kalau saya tidak pernah melihat, kalau pengunjung kadang-kadang dia mau sholat ke musalla, tiba-tiba orang itu diperlihatkan potongan kayu itu udah dibakar. Setelah itu bisa dia bikin dirinya jadi cewek ayu atau cewek cantik. Kok jadinya orang pengunjung itu mau sholat lari dia ke sini. Itu pengalaman saya di sini. Jadi juga banyak katanya sih cerita-cerita dari masyarakat ini, katanya banyak yang berkunjung di sini kesurupan. Iya, memang begitu. Ya, jadinya para pengunjung juga, apakah kesalahan dari pengunjung? Kadang-kadang pengunjung ini tiba-tiba dia pingsan, jatuh, kesurupan di sini. Banyak juga pengalaman saya di sini. Jadinya ada orang juga, para pengunjung niatnya dari rumah mau ziarah ke makam Maulana Syekh Daus Abdul Razak, tiba-tiba dia tidak jadi ziarah sini, dia main-main ke taman, ke pantai, tiba-tiba sampai di rumah jatuh pingsan sampai sakit biasanya, karena sudah niatnya ke sini tapi malah belok ke kanan. Iya, jadinya itu pengalaman kita di sini. Tiba-tiba dia bawa kembali ke sini, kita lihat spontan. Orang itu kayak orang nggak bisa ngomong lah. Begini dia sambil giginya bunyi. Bahasa Lomboknya tuh mopok. Ya, itu pengalaman kita. Banyak orang juga yang begitu. Itu makanya di sini tuh walaupun terang-menerang nggak bisa lah kita ngeremehin. Iya, gitu. Karena ini juga wilayah makam ya. Ya, makam wali dan makam umum juga. Ya. Nah, dan kedua pengalaman saya di sini tuh, seandainya kita bermain cewek spontan juga didapat azab dari Allah. Karena di sini tuh jadinya berani saya ceritakan supaya ini jadi pelajaran untuk pengunjung ya, pengunjung sini, warga di sini juga, makanya supaya ndak begitulah. Itu makanya saya berani mengeluarkan di musala dulu. Waktunya saya membawa doa di sini, kok tiba-tiba ponakan saya, tolong paman, ada kerja di musala, saya kira kerja bangunan, tiba-tiba dia main curang sama cewek. Ternyata dia bersetubuh ya. Dia bersetubuh ya. Nah, jadinya makanya saya berani mengeluarkan ini supaya ndak begitu yang lain-lain. Tiba-tiba spontan dia dapat azab, dipotong dirinya kontolnya kemarin. Kemaluannya ya. Nah, kemaluannya dipotong. Nah, itulah jadinya memberi bekasnya di sini. Oh, berarti buat pengunjung Semeton Horor yang mau mengunjungi Lang Balu ini, karena tempat ini adalah makam, jadi bisa yang biasa bawa pacar segala macam itu tolong dikondisikan gitu ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi contoh kayak tadi cerita Bapak Jamal tadi, ada yang bersetubuh di musola. Oh my god, itu menurut saya udah terlalu
mengerikan ya. Masalah air ini juga pernah kita dengar juga dari orang tua, ada penjaganya sini ular besar. Ular besar di sini, ular besar ini kalau dia haus atau mau minum, naik dia ke sana. Nah itulah penyebabnya air atau musim air ini hidup sendiri. Oh, jadi kayak mengefulkan diri sendiri gitu ya, tangkinya gitu ya. Seolah-olah habis dipakai, karena kan kalau tangki itu kalau udah penuh, ini kan mesin otomatis Pak ya. Iya. Itu akan bunyi apabila tangkinya kosong. Jadinya karena ada penyebab lah istilahnya, ada penyebabnya. Tapi tidak ada yang pakai air. Tidak ada. Bunyi. Kan barusan dia. Iya. Barusan kita dengar ya. Pas kita istirahat tadi. Kita istirahat. Bocoran ya? Tidak ada kebocoran, kebocoran tidak ada. Cuman itu setahu saya ada penjaganya ular besar di sini. Oke, sekarang kita mau investigasi. Jadi tim catatan kelam kita coba untuk keliling sebentar di Long Balu ya, dan bapaknya juga bisa istirahat gitu kan sebentar. Oke. Saya minta maaf kurang lebih cara tentang saya cerita tentang sejarah beliau, namanya Syekh Gaus Abdul Razak. Saya minta maaf kurang lebihnya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak ya. Allahumma shalli. Wah, gerak dia, gerak sendiri men. Gerak sendiri, hebat. Ya, gerak sendiri dia ya. Aduh, terima kasih ya. Siapa kamu? Senyum. Hadir Roy, hadir. Kembali lagi bersama kita bertiga ya tadi. Bertiga lagi ya, setelah cerita-cerita dengan semua sejarah yang telah diceritakan oleh Bapak Jamal tentang Maulana Syekh Daus Abdul Razak. Benar. Maulana Syekh Daus Abdul Razak. Dan kali ini kita sorry ya, dari tadi nggak bisa ngomong karena emang sering nyeletak. Iya, nyeletuk. Jadi sekarang kita mau explore sebentar ya untuk tim. Jadi Pak Jamalnya jadi istirahat. Oke, langsung kita explore ya sebentar ya. Kita explore. Baru mulai aja udah. Ya, baru gerak sendiri. Kita mau jalan ya, tadi udah gerak sendiri nih. Beringin sendiri nih, beringinnya berat loh. Tapi ya, ini berat loh. Ini berat loh, tapi dia sendiri yang goyang. Hebat. Bro, Pak. Oke. Udah sempat kerekam tadi ya. Oke. Ya, di sini kan baru kita injak di sini langsung angin besar. Anginnya cuma di sini aja, coba di samping-samping nggak ada sama sekali. Ya, anginnya cuma di sini ya. Jadi yang di tempat lain nggak ada gitu. Sempat diceritain sama bapaknya di sini air penampungan air dan mesin airnya yang dihuni oleh Ular besar. Dari saya lihat di sini bukan tempatnya si ular. Jadi dia istilahnya kayak keliling jaga. Jadi pas dia butuh air baru dia di sekitar sini aja sih. Iya. Aduh, dijatuhin apa nih? Apa nih? Dijatuhin apa Nah, nih? kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, kali ini kita cukupkan untuk perjalanan kita. Jadi kesimpulannya kita dapat dari makam Long Balok ini kita dapat ilmu ya, dapat ilmu juga, ilmu sejarah, dan kita juga tadi dapat Ziarah. Kita dapat ziarah jadi ke makam Maulana Syekh Daus Abdul Razak. Ya. Jadi di sini juga kita simpulkan buat teman-teman semoton horor yang mau berkunjung di sini, apalagi membawa pacar. So untuk kayak pacar-pacarnya intim-intimnya itu jangan di sini. Kenapa? Sopan. Iya, harus sopan, terus nggak usah pakai celana pendek segala macam. Itu jadi kita harus sopan, dan kita juga harus niat dari rumah itu baik banget, biar nanti apa yang kita bawa pulang dari sini itu juga mendapatkan apa yang kita minta, insya Allah dari izin Allah gitu kan. Di makam Long Balok ini kita masih bilang auranya ada yang beberapa negatif, dan paling banyak itu menurut saya itu positifnya. Karena kenapa? Mungkin ada benteng, dan kita juga habis ziarah juga kan, jadi kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan untuk komunikasinya tadi Mas Dana juga bilang dia nggak bisa karena juga tadi energi positifnya terlalu besar. Jadi
yang jail-jail segala macam tadi yang sempat saya lihat tadi ada yang lari juga, jadi kita nggak bisa tarik gitu ya ruas dananya. Untuk horornya agak kurang ya karena positifnya jadi kita juga barusan berziarah gitu sama kembali ke masing-masing berarti niat masing-masing orang. Jadi kalau kita misal niat kalian mau cari yang horor datang ke sini, ya udah bakal dapat yang horor gitu kan. mereka. Kalau kita sopan ke sini, mereka pun segan. Jadi kalau kita tidak sopan, jadi mereka juga mengganggu Ya gitu. bakal mengganggu gitu ya. Terus buat kalian juga yang mau jadi bintang tamu di acara kita, bisa juga langsung DM ke Instagram kita @cotatankelam.id. Oke, malam ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cotatankelam, catat dan Lupakan.